kan kemarin itu kita sudah bahas soal bagaimana mengaktifasi dari biochar, Pak. Ya. Sekarang imobilisasi. Imobilisasi. Oke, itu apa tuh, Pak? Ya, itu adalah suatu proses pengkayaan nutrisi dan hayati. Pengkayaan, berarti sebelumnya miskin dong berarti? Memang, Oke. jadi biochar itu memang dia hanya kerangka karbon saja. Oke. Dan pori-pori yang nanti itu yang akan kita injeks atau isi dengan nutrisi dan hayati. Oke. Mas Rija bisa amati ada rumah lebah. Ibaratnya ini madunya. Nah, masuk ke lubang-lubangnya itu, nanti pori-porinya. Nah, Oke, itu kayak gimana tuh caranya tuh, Pak? ya, jadi proses imobilisasi itu yang kita sudah peroleh bahan yang setelah diaktifasi, itu cukup kita lakukan dengan ada dua pilihan. Yang pertama cara basah, yang kedua cara kering. Cara basah, cara kering ceritanya. Iya. Oke. Jadi cara basah itu dengan cara nanti si nutrisi sama hayati tadi itu ditambahkan air untuk merendam car yang sudah diaktifasi tadi. Direndam, Pak ya? Iya. Bukan dimandiin, Pak ya? Lah, iya. Jadi konsep direndam ini itu adalah konsep penjenuhan. Oke. Dengan konteks ini diharapkan sampai kepada mikropori masuk itu. Terutama ada beberapa koloni-koloni yang memang dia minta ruang yang sempit-sempit, Mas. Seneng yang sempit-sempit. Oke. Lah itu contohnya misalnya Bacillus subtilis. Itu dia masuk ke mikronya karena dia sifatnya anaerob. Nah, bagaimana dengan yang makropori, itu nanti dihuni seperti Trichoderma, terus kemudian bakteri-bakteri atau jamur-jamur yang sifatnya aerob, Oke. ya, yang membutuhkan oksigen. Dan juga nempelnya nutrisi-nutrisi yang tadi sudah kita imobilisasi. Pengkayaan dengan metode basah tadi kan berarti dengan penjenuhan. air. Oke. Nah, itu dengan perbandingan carnya 1, airnya 10 sampai 20. Oke, air itu air biasa atau air kayak gimana tuh, Pak? Ya, itu hanya untuk pengenceran saja. Ya, air bersih lah intinya. Air bersih kayak gitu ya. Ya, jadi dia tidak ngandung kapori, dia tidak boleh ngandung ya istilahnya pirit yang mengandung besi itu. Jadi memang dia bersih lah. Kalau diukur pH ya rata-rata 6,5 atau 7. Kalau cara keringnya kayak gimana, Pak? Nah, jadi cukup kita menyemprotkan nutrisi yang 1 cc itu untuk 1 kilo biochar. 1 cc apa tuh, Pak? 1 cc nutrisi. Nutrisi. Dan Oke. 1 cc hayati. Oke, nutrisinya tuh POC berarti ya? POC. Oke. Kemudian hayatinya dari pupuk organik organik hayati yang ini juga mulai bakteri, jamur yang menguntungkan, baik itu untuk fixasi nitrogen, menguraikan fosfat, dan juga meremediasi unsur-unsur yang menjadi racun bagi tanaman maupun dirinya sendiri itu, yaitu mikroorganisme tadi. Nah, caranya dengan disemprot, terus kelarutannya air sekedar untuk melarutkan saja. Oke. Nah, yang penting, tapi dari pengalaman yang ada, untuk 1 kilo char itu cukup kita semprotkan dengan pengenceran setengah liter. Semprotkan pengenceran setengah liter. Nah, alasannya ini nanti 500 cc ini diharapkan membuat kelembapan dari biochar itu menjadi lembab sekitar 50-60%. Oke. Tapi 500 cc juga komposisi POC-nya berarti berapa tadi, Pak? 1 cc, kemudian juga hayatinya 1 cc. 1 cc. Kemudian dicampur dengan air sebanyak 500 cc. 500 cc. Oke, Dan disemprotkan ke biochar itu biochar sendiri. itu secara Oke, merata. dalam artian biochar aktif, Pak ya? Ya, yang sudah Oke. diaktifasi tadi. Oke. Nah, lalu kalau kita berandai-andai, Pak, kalau kita melakukan imobilisasi pada biochar tidak aktif, apa yang terjadi, Pak? Yang belum aktif nih ceritanya. Ya. 1, tujuan aktivasi adalah membersihkan asam-asam jahat. Oke. Contohnya asam karboksil. Dan itu sangat asam. Oke. Makanya tadi aktivasi ada proses alkalis tadi dengan pemberian air kapur tujuannya untuk menetralkan itu. Oke. Yang kedua, memberi katalis. Tujuannya adalah untuk membantu percepatan reaksi. Ya, itu. Artinya kalau kita tidak lakukan aktivasi berarti masih ada racun-racunnya masih ada, Pak. Dan ya? itu bahaya untuk mikronya. Oke. Mikroorganismenya akan mati. Percuma Oke. kita tanam, enggak bisa berkembang dia. Oke. Tuh.
Heeh. Lalu kalau dalam proses imobilisasi sendiri ada waktu tunggu nggak, Pak? Ya, jadi selama proses itu sudah kita lakukan dan perlu diketahui Mas Riza untuk mengecek pucuk dikepalkan, dibuka. Kalau ini kita goyang gini, terus pecah, nah itu pas. Oke. Tapi kalau kita kepal, terus kita lepas, nggak usah digoyang kok udah pecah, berarti kurang airnya. Kalau kita hitung-hitungan waktu berapa lama tuh, Pak? Nah, Kira-kira kayak gitu, Pak? ya, ini nanti selama proses ini kurang lebih 7 hari, Mas. Kurang lebih 7 Ya, hari. itu dalam kering ruangan ya, jadi tidak boleh dipanaskan. Oke. Berarti ditaruh di ruangan aja kayak gitu, Ya, Pak ya? di ruangan. Terbuka apa tertutup, Pak? Maksudnya kita naruhnya tuh posisi terbuka apa tertutup Ya, ceritanya? sebaiknya ditutup. Oke. Karena khawatir nanti ada tamu-tamu yang lain yang Oke. hinggap di situ. Yang tak diundang, yang tak pulang Iya, diantar gitu, Pak ya? Betul. Nah, ya kalau Oke. menguntungkan enggak masalah itu. Tapi apakah masing-masing metode sama, Pak? Kan tadi 2 metode nih ceritanya, metode kering dan metode basah. Ya. Sama nggak sama dua-duanya tuh 7 hari, Pak? Ya, sama-sama 7 hari. Namun tadi kalau yang basah dengan jenuh, keunggulannya hampir semua nutrisi dan juga hayati tadi betul-betul menjenuhi pori-pori sponnya dari biochar tadi. Tapi kalau kita spray, itu kemungkinan besar di permukaan sebagian kecil aja yang masuk ke pori mikronya itu. Oke. Artinya masing-masing mungkin mempunyai kelebihan dan kekurangan Betul, masing-masing. ya. Oke. Kepraktisan ya enak disemprot aja. Oke, benar. Tapi boros. Oke. Kan langsung habis. Betul, betul. Sedang yang dijenuh bisa dipakai lagi. Oke. Itu. Lalu kalau sudah 7 hari berarti biotron jadi dong, Pak? Sudah. Kan udah jadi biotron nih ceritanya. Iya, iya. Nah, manfaat utamanya itu apa, Pak? Yang jelas biotron itu yang pertama dia mampu mengendalikan pH. Mengendalikan pH. Jadi Oke. pH yang asam dia bisa bikin basah. Sebaliknya kan terlalu basah, Oke. kan mungkin jarang kita dengar ya. Heeh. Tanahnya terlalu basah, ya, banyak kan asam. Oke. Nah, misalnya tanah kapur. Ya, itu nanti juga bisa dinetralkan. Jadi dia memang kerjanya itu kayak otomatis itu, Mas. Jadi sesuai dengan kondisi lingkungan. Seperti halnya karakter dari karbon itu. Oke. Ya, dalam pembelajaran kita di situ di pori-pori tadi permukaannya itu terdapat ion-ion, ada yang plus, ada yang negatif. Nah, menurut hukum elektrostatik, mesti dia akan yang plus yang cari yang negatif supaya terjadi tarik menarik itu, Oke. daya tarik. Bukan kawin, Pak ya? Oh iya, ketertarikan itu. Oke. Ya, itu mesti lawan jenis itu. Oh iya. Bisa nggak, Pak, penggunaan biotron sendiri mensubstitusi penggunaan dolomit, Pak? Ya, di sini yang perlu saya sampaikan juga, kalau dolomit kita harus membawa dari jauh, biaya transport mahal, kemudian kapurnya sendiri juga belum tentu kita jamin itu kelarutan CaO-nya seberapa. Oke. Nah, tapi kalau biotron yang sudah kita bikin sendiri dan di tempat kita, bahannya di tempat kita ya lebih murah. Dan komposisi tadi lebih kompleks karena Oke. ada hayati, ada nutrisi termasuk C tadi Oke. yang sudah kita aktifasi tadi. Nah, itulah sehingga dari sisi plus minusnya insya Allah biotron lebih baik. Oke. Lalu kan tadi otomatis kan meningkatkan pH nih ceritanya. Ya. Lalu ada lagi nggak, Pak, manfaatnya? Oh ya, jadi di samping itu dia juga mampu memperbaiki sifat fisik tanah. Sifat fisik Jadi tanah. strukturnya, teksturnya, porositasnya, aerasi tanah. Dan itu semua sangat mempengaruhi kehidupan mikro di tanah maupun perakaran tanaman kita. Yang paling kelihatan apanya tuh, Pak, perbaikannya dari sifat fisiknya, Pak? Lebih remah. Oke. Terus dia juga kelihatan kalau kita cabut tanaman padi kita yang biasanya hitam Iya. sampai warna seperti tembaga. Itu insya Allah nanti kalau sudah beberapa waktu kita terapkan, dia akan putih. Oke. Artinya akar itu aktif menyerap hara. Tuh, jadi di samping untuk pH, kemudian struktur, tekstur atau sifat fisik tanah tadi, dia juga mampu meremediasi. Karena di situ sudah kita tanam juga mikro-mikro yang mampu makan-makan yang sifatnya radikal bebas. Oke. Contoh timbel, Pb, merkuri. Nah, sehingga mereka mampu untuk menetralisir
adanya itu. Dan itu bahaya buat mikroorganisme maupun tanaman kita. Oke. Nah, yang keempat, salah satunya adalah untuk menyimpan air. Apalagi sekarang lagi zamannya betul. El Nino. Nah, tadi kan teman-teman sudah melakukan suatu kegiatan praktikum tentang evapotranspirasi. Ternyata terbukti kan, yang diberikan biotron, dia mampu menyimpan 2,5 sampai 6 kalinya biotronnya itu sendiri. Berapa tadi Pak? 2,5 sampai 6 kalinya. 6 kalinya. biotron Berarti itu. kalau misal nih 10 kilo biotron nih ceritanya, berarti dia bisa nyimpan total air berapa tuh Pak? 25 sampai 60 liter air. 25 sampai 60 liter air yang bisa dibendung sama dia mungkin ya, disimpan di pori-pori tadi. Nah, itu akan keluar jika dia sudah diserap oleh perakaran. Jadi tadi elektrostatiknya tadi berjalan, ya kan? Jadi yang plus minus tadi ceritanya. Yang mau kawin tadi bukan ya? Akarnya mencari jodohnya tadi dengan nutrisi yang ada di pori tadi. Oke. Kan bicara soal akar nih Pak. Emang akar tuh seberapa kuat sih Pak nyerap unsur hara Pak? Ya. Jadi sebenarnya tekanan dari akar sendiri dalam menyerap air, terutama di dalamnya juga mengandung nutrisi. Itu dari hasil kajian Mas itu sampai 15 pascal. Berapa tuh Pak? Itu kira-kira kalau dihitung-hitung hampir 15 kali udara kita tekanannya mampu menyedot seperti itu. Berarti lebih gede dari sedotan kita nyedot air ya Pak? Jauh. Oh jauh ya. Hanya kan tidak kelihatan. Nah, tapi juga karena dia juga ada tahanan tanah, jadi tidak semuanya tersedot. Oke. Lain dengan kita. Kalau haus langsung semua. habis. Terus yang berikutnya adalah menyimpan atau menjadi ruang untuk aerasi yaitu oksigen. Oke. Karena akar juga butuh Betul. mikrobia yang aerob butuh napas. Itu. Terus selanjutnya dia mampu menambat nitrogen. Unsur-unsur yang sifatnya dibutuhkan oleh tanaman maupun mikrobia. Kenapa? Karena di situ ada bakteri jamur yang menangkap untuk nitrogen, fiksasi tadi. Terus yang kedua, dia juga mampu untuk mengurai fosfat, nutrisi atau hara-hara lain yang lagi terikat persenyawaan yang sulit diserap oleh tanaman. Atau bahkan dia yang sudah jadi racun. Kita ngasih pupuk SP36 atau NPK, popatnya di situ sudah terikat. Sehingga menjadi racun malahan. Kita memberi pupuk malah jadi racun. Contoh, tadi dia akan jadi PO3, fosfit racun. Fosfit itu racun berarti ya? Iya. Tapi bagi biotron dan juga dari mikro yang ada di dalamnya, dia mau merubah jadi PO4. Dan itu tersedia. Kalau fosfit dan fosfat itu kan bedanya cuman O-nya Pak ya? O-nya berarti dari biocara itu yang ngasih oksigen ke situ Pak ya? Oksigen, di samping itu ada aktivitas biologi dari yang hidup di situ. Jadi akhirnya yang tadinya racun menjadi bermanfaat bagi tanaman. Dan itu sudah hampir 4 dekade Mas. Petani mupuk SP, padahal paling mahal itu pupuk fosfat itu. Tapi bicara soal fosfat Pak, kan yang namanya fosfat kan macam kayak TSP, kemudian SP36 nih ceritanya. Nah, kan kandungannya kayak SP36 itu kan 36, kemudian TSP kan, SP itu 48. Iya. Nah, kira-kira nih yang bisa terserap tanaman itu berapa banyak sih Pak? Iya, jadi pengalaman yang ada, tapi juga tergantung jenis tanah, struktur tanah, terus jenis tanaman. Tapi rata-rata kita mupuk sebenarnya 3 musim itu dia masih ada. 3 musim masih ada? Masih ada. Tapi kenapa kok kita ngerasa kok kayaknya kok nggak bisa mesti pupuk terus gitu? Kenapa? Karena sudah jadi racun tadi. Jadi PO3. Itu. Nah, tapi kalau udah ketemu biotron, dia akan jadi PO4. Sehingga pupuk berikutnya berkurang. Ini banyak deposit gitu. Racun jadi nutrisi. Iya. Berarti sebetulnya kita juga nggak perlu setiap saat kan mupuk. Yang penting kita bisa memanfaatkan barang yang sebelumnya nih ceritanya yang tersisa masih seperti itu. Dan perlu diketahui Mas Riza,
kita lihat sekarang NPK kita kenapa fosfatnya hanya 10? Kenapa tuh, Kalau Pak? dulu kan sampai Iya, 15. betul. Petani juga kan mengira, wah ini pemerintah sengaja nih ngurangin kayak gitu kan. Memang dikurangi. Kenapa? Supaya petani yang sudah boros pupuk tidak nambah terus fosfat, malah nambah racun bagi tanaman. Biar membongkar yang sudah ada di tanah itu. Oke, jadi tujuannya sebetulnya bukan mau menghemat atau mau ngurangin dengan sengaja, enggak ya? Supaya jangan terlalu banyak supaya jangan terlalu banyak numpuk mungkin, Pak ya. Betul. Sama perbaikan tanah ini loh, Mas. Itu biar semakin hari semakin baik. Oke. Ada lagi nggak Pak manfaatnya Pak dari Biotron itu sendiri untuk tanaman Pak? Jadi setelah ada 5 manfaat tadi, yang jelas di sana sebagai rumah idaman bagi mikroorganisme. Biologi dong berarti? Bukan. Dari dia, ya untuk biologi tanahnya. Selama ini si mikro rumahnya itu dihancurkan oleh kita sendiri. Dihancurkan gimana tuh maksudnya Pak? Ya, dia kan perlu teduhan rumahan yang nyaman, berbiak dan bertumbuh itu. Kenyataannya yang ada sekarang kita semprot, ya kan, kita beri pupuk, rusak kan itu tanah. Nah, terus setiap tahun kalau kita amati ternyata kadar karbon yang ada di tanah kita menurun. Menurun Mbak ya? Sekarang ini rata-rata di bawah 1%, Mas. Rata-rata di bawah 1% karbonnya padahal Pak ya? Idealnya 2%. Idealnya 2%. Oke. Nah, itu yang akhirnya rumahnya kan tergusur itu. Betul. Jadi sedangkan karbon berarti rumah dari mikroorganisme gitu, Pak. Oke. Kan tergusur itu. Ya. Jadi tidak hanya penggurusan oleh Satpol PP aja. Jadi tergusur oleh petani itu sendiri. Oke. Karena tidak paham. Itu. Itu yang peran ke-6 tadi. Lalu kalau tadi kan 1% nih katanya kan Pak Budiono bilang kalau rata-rata tanah di Indonesia ini kan paling cuma sekitar 1% aja kan kandungan karbonnya di bawah, bahkan di bawah kan itu. Seandainya kita tambahkan Biotron nih kan di lahannya, itu bisa meningkat sampai berapa persen, Mbak? Ya, paling tidak karena kebutuhan tanah kita 1 hektar, kita asumsikan itu adalah olahannya, lapisan olah ya. Anggap aja minimal 10 cm saja atau 20 cm. Iya, 1 jengkal kayak ceritanya. Itu kalau kita hitung-hitung kebutuhannya kurang lebih 20 ton per hektar. Wow. Tapi kan kalau petani kan kesulitan. Iya, betul. Sehingga bisa dikredit istilahnya. Jadi setiap musim dia nabung 2 ton, 2 ton. Makanya nanti masing-masing petani akan beda tujuan akhirnya. Ada yang biar cepat tak kasih 5 ton, ya lebih cepat sampainya kan. Betul. Yang ini, aduh sulit aku, ya 1 ton, ya nanti sampai tapi waktunya yang agak lambat. Tuh. Nah, terus yang peran yang ke-7 Mas, ini yang sekarang lagi heboh. Apa itu Pak? Pupuk langka. Betul. Harga mahal. Tapi petani buang-buang. Dibuang gimana tuh Pak maksudnya? Kita kasih pupuk urea di lahan kita yang berair. Besok sudah hilang itu. Kenapa? Karena dia mengalami penguapan. Bersama dengan uap air itu nitrogen juga menguap. Nah, belum dimanfaatkan maksimal oleh tanaman. Udah hilang. Uangnya juga hilang itu. Betul. Tapi kalau ada Biotron, si nitrogen tadi ditambat, disimpan sementara. Dilepas secara pelan-pelan, namanya slow release. Jadi yang tadinya fast jadi slow ceritanya. Bukan hanya untuk pupuk NPK urea saja, termasuk pupuk kandang organik itu juga harus ditambahkan karena dia juga mengandung nitrogen. Nah ini yang sering dikomplain oleh masyarakat luar global itu, sering mengkomplain kita pertanian Indonesia itu banyak yang merusak lingkungan. Kenapa? Kontribusi rusaknya ozon 35% karena pertanian di Indonesia. Dari mana? Ya tadi kita mupuk. Belum dijaketi kan. Ya menguap dalam bentuk N2O, N2O2, NO. Semuanya ini radikal untuk merusak ozon. Nah, tapi kalau dia sudah dijaketi, dia tidak lepas. Minim paling tidak. Nah, itu yang tadi. Kenapa kok petani boros? Ya karena ini banyak yang lepas. Akhirnya dijoki lagi. Akhirnya tambah lagi. Nah, tapi kalau sudah ada ini, karena yang
lepas tadi ditekan, dikendalikan, akhirnya pupuknya kan ya berkurang. Nah, uniknya karena dengan permukaan porus dari biochar ini mampu menjadi media untuk menyimpan nutrisi. Dalam hal ini nutrisi tidak langsung lepas. Tapi kalau dia sudah ketemu dengan si akar atau dalam kondisi lingkungan tertentu, dia baru lepas itu pelan-pelan. Sesuai ini tadi healing hukum elektrostatistik. Nah, kalau yang narik banyak ya dia akan lepas banyak. Gitu. Lalu kan otomatis berarti kan dicampur nih ceritanya, pupuk dicampur sama biotron nih, atau biotron dicampur sama bubuk nih ceritanya. Nah, perbandingannya gimana tuh Pak? Atau dosisnya gimana tuh Pak? Jadi gini, kalau menentukan dosis pupuk seperti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Rekomendasi padi sekian, jagung sekian, kita ikuti. Berarti tanya sama PPL-nya dulu. PPL kan sudah punya katam. Betul. Sudah punya rekomendasi dari daerah setempat. Betul. Nah, dari kondisi itu kita tahu misalnya, oh saya direkomendasi 200 kilo. Nah, otomatis ini kita kurangi. Nah, untuk tahap awal pupuk dikurangi 15-20%. Berarti kalau 20% dari 200 ya, kilo 40. 40. Berarti kita cuma ngasih 160. Nanti si biotronnya kita berikan 1 banding. Kalau ini tadi ada 200, 4 banding, berarti ininya 50. Tapi karena ada pengurangan tadi, kita istilahnya semakin banyak sebenarnya semakin bagus, tapi minimal 50 kilo. Cara menghitungnya dari rumus awal aja. Kalau 200 ininya 50. Nah, sehingga nanti perbandingan dari itu 50 200. Masalah pengurangan itu kan efisiensi. Nah, kemudian dari efisiensi ini nanti musim berikutnya kita lihat, kok meningkat? Berarti kita berani musim berikutnya kurangin lagi. Tapi kok stabil? Jangan dulu. Nah, ikuti itu. Terus kok bisa sampai berkurang gitu? 200 kilo, bahkan 300 kilo. Kalau besoknya terus hilang kan ya percuma. Kalau ini meskipun dikurangi 20%, tapi yang berkurang misalnya dari yang semuanya tadi yang hilang, anggap aja 70%. Ini hilangnya tidak lebih dari 20%. Kan masih tersisa, betul. Nah, sehingga meskipun ini dikurangi, tidak efek, kebutuhan tanaman tidak terganggu. Karena apa? Yang hilang sudah dikendalikan. Gitu. Ternyata bisa juga ya berarti ya Pak, ya, untuk mengurangi kebutuhan pupuk malah. Karena sementara ini kita terlalu berlebih. Kemudian nih Pak, kan yang beredar di kalangan masyarakat juga kan buat menambah karbon organik di tanah dan juga bahan organik di tanah dan juga rumah bagi mikroorganisme yang berkembang di masyarakat ini kan katanya penggunaan asam humat. Nah, boleh diceritain nggak dulu Pak, asam humat itu sebenarnya apa dan biotron ini kalau dibandingkan dengan asam humat itu bagaimana Pak? Jadi gini Mas, itu sebenarnya proses antara proses fisik, biologi, kimia, integrasi. Nah, tapi secara buatan kita bisa bikin dengan proses melalui biotron ini. Asam humat itu bisa dibikin dari biotron kayak gitu ya? Jadi direkayasa. Nah, sehingga kita dapatkan namanya asam humid, asam folbit, sama humin. Nah, itu semua bunga-bunga kesuburan tanah. Nah, caranya gimana? Car yang tadi kita alkalis, itu kan dia akan keluar karboksilnya. Betul. Yang sisa calon bunga-bunga kesuburan tanah itu, asam humat ini semua. Tapi kan perlu dukungan si pasukan kita, namanya organisme tadi, mikroorganisme itu. Lah, setelah karbonil yang tersisa karena karboksilnya sudah hilang, ini dia ketemu dengan si mikro tadi. Dia proses ekstraknya ini, ekskresinya ini bercampur di situ, jadilah itu asam humid, humin, dan juga asam folbit itu. Artinya kalau kita menggunakan biotron itu kan bisa nggak kita mensubstitusi atau nggak usah lagi pakai asam humat, Pak? Insya Allah bisa. Bisa berarti ya? Karena dia sudah secara alami. Dan kalau secara hitung-hitungan, secara keuangan nih ceritanya, karena kan yang namanya petani itu kan pasti pengen yang irit-irit dong, Pak.
Dan hasil jual aja belum tentu menguntungkan. Iya. Artinya kan kalau sebisa mungkin kita menurunkan biaya atau menurunkan keperluan buat beli nih ceritanya kayak gitu kan, artinya kemungkinan untuk dapat keuntungannya lebih besar lagi begitu. Karena resiko di produksi petani yang nanggung semua, Mas. Betul. Betul. Tapi kalau ada untungnya, dia mesti ketinggalan. Tengkulak malah yang dapat. Iya, itu. Oke. Nah, kalau asam humat, Pak ya, kita bicara soal asam humat lagi nih ceritanya. Nah, asam humat kayak gitu kan. Nah, memang kalau saya juga kebetulan sering pakai juga kan Pak asam humat. Sama juga prosesnya dicampur dengan pupuk kimia ceritanya. Untuk membantu agar pupuk kimia tersebut katanya juga lebih efektif. Plus minus sama nih sama biotron ceritanya kayak gitu kan. Nah, kemudian biotron juga sama kan. Mungkin bisa dibilang sama-sama untuk agar pupuk kita tuh jadi lebih efektif, lebih efektif dan juga efisien begitu. Nah, kira-kira nih apakah dengan sesuai rekomendasi yang 250 tadi kan 200 berbanding 50 nih ceritanya, bisa secara total meniadakan penggunaan asam humat karena asam humat sendiri kan harganya sekarang bahkan yang paling murah juga puluhan ribu Pak, bahkan sampai 100.000 ceritanya. Nah, sedangkan biotron kan bisa dibilang cukup bukan cukup ya, sangat murah kan sebetulnya dan bisa dan cuma memanfaatkan bahan-bahan di sekitar kan sebetulnya. Nah, seandainya kita menggunakan biotron itu apakah bisa gitu kan tidak sama sekali menggunakan asam humat, Pak? Bisa Pak ya. Bisa. Karena di dalam si paduan 3 in 1 tadi, pekerja kita mikroorganisme hayati tadi salah satunya ada yang memproduksi itu. Oke, wow, ini buat sahabat tani terutama para kalau di orang sini orang Kalimantan bilangnya pengabun, Pak. Kalau orang Jawa tuh bilangnya apa sih, Pak? Kalau bertani hortikultura itu apa, Pak? Kebun juga, Pak, atau gimana, Pak? Petani ya. Petani hortikultura mungkin ya. Nah, itu kan angin segar banget, Pak, karena saya sendiri tahu, Pak. Teman-teman di wilayah saya itu juga kan pasti setiap musim tanam itu menganggarkan atau membudgetkan buat pembelian asam humat ceritanya. Kalau ini bisa dikurangin lumayan, satu bagian sudah yang bisa kita pindah ke yang lain. Minimal begitu, Pak. Biaya produksi itu makin lama makin menurun.